Tuh, hari ini saya mendapat jadwal untuk memberikan mata kuliah di blok 13 ini tentang stroke hemoragik ya. Saya tukeran sama Dr. Junaidi, mungkin Dr. Junaidi habis ini ya. Oke, secara umum stroke perdarahan atau stroke hemoragik itu dibagi dua, yaitu intracerebral hemorrhage dan subarachnoid hemorrhage, atau perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Secara epidemiologi, ya, 87% stroke itu adalah yang iskemik dari keseluruhan stroke ya. Hanya 10% yang ICH, yang mana 3%-nya adalah stroke SAH. Tapi persentase ini berbeda kalau di RSMH ya. Kita hampir sama prevalence untuk stroke ICH sama iskemik. Mungkin karena RSMH ini adalah rumah sakit rujukan tersier ya. Jadi pasien-pasien yang berat-berat dirujuk ke RSMH ya. Itu mungkin belum 50%, mungkin 40% ya adalah perdarahan ya. Ini berdasarkan basic project, insiden ICH ini menurun dari tahun 2000 sampai 2010 dari 5,21 per 10.000 menjadi 4,3 per 10.000 ya. Oke. Kemudian epidemiologi SAH ini pada studi WHO dia 10 kali pada variasi 10 kali lipat ya berdasarkan usia yang di-adjust berdasarkan usia. Setiap tahunnya insiden di Eropa dan Asia dari 2 kasus per 100.000 populasi sampai kemudian di Cina itu 22,5 kasus. Bukan, di Cina 2 kasus, di Finlandia 22,5 kasus. Ini beda ya, beda antara, ini maksudnya di Asia sama Eropa itu 10 kali lipat bedanya ya. Kalau ini adalah, ini bagaimana ada systemic review di mana terjadinya insiden yang tinggi, insiden SA yang tinggi di Finlandia dan Jepang, sedangkan di Amerika Selatan dan Sentral itu rendah insidennya, sedangkan di region lain itu intermediate yaitu 9,1 per 100.000. Jadi yang terbaru malah ini range-nya 2 sampai 16 per 100.000. Ya. Oke, bisa dibaca aja nih. Oke, kalau definisinya ini berdasarkan ASA ya, American Stroke Association. Definisi dari intracerebral hemorrhage itu adalah focal collection of blood within the brain parenchyma or ventricle system that is not caused by trauma. Jadi ada kumpulan darah di dalam parenkim otak maupun di ventrikelnya yang bukan disebabkan oleh trauma. Termasuk juga ya perdarahan parenkim setelah infak. Jadi ada kondisi di mana stroke iskemik yang luas itu bisa mentransformasi menjadi perdarahan. Itu juga kita sebut sebagai intracerebral hemorrhage. Definisi stroke yang disebabkan oleh ICH adalah, yang kalau tadi ini kan ICH-nya aja, sedangkan kalau stroke maksudnya ICH cerebral karena stroke, ini adalah rapidly developing clinical sign of neurological dysfunction attributable to a focal collection of blood within the brain or ventricular system that is not caused by trauma. Jadi ini adalah adanya gangguan gejala klinis yang berlangsung cepat, maksudnya gejala disfungsi saraf, gejala klinis disfungsi saraf yang berlangsung secara cepat yang disebabkan oleh adanya darah di dalam parenkim atau sistem ventrikular otak yang bukan disebabkan oleh trauma. Jadi ini khas ya, kalau karena trauma bukan stroke hemoragik gitu ya.
Ada juga istilah silent cerebral hemorrhage. Definisinya itu adanya focal collection of chronic blood product ya within the brain parenchyma, subarachnoid, ventricular system yang hanya ditemukan pada saat pemeriksaan imaging atau neuropatologi yang bukan disebabkan oleh trauma dan tanpa riwayat neurological dysfunction yang akut sebelumnya, sebelum attributable to the lesion. Jadi tidak ketahuan. Jadi pada saat kita lakukan imaging baru kita dapatkan oh ini ada silent cerebral hemorrhage. Biasanya peteki kecil-kecil ya. Kemudian definisi dari subarachnoid hemorrhage berdasarkan ASA ya. Ini adalah bleeding into the subarachnoid space. Ya, tahu kan secara anatomi subarachnoid itu gimana? Space subarachnoid adalah space di antara membran arachnoid dan diameter pada otak maupun spinal ya. Jadi kalau ada perdarahan di dalam rongga subarachnoid kita kenal itu adalah subarachnoid hemorrhage. Kalau kita tahu ini stroke atau bukan, itu yang stroke disebabkan SAH, bagaimana kita tahu definisinya adalah itu tadi adanya disfungsi neurologi, tanda disfungsi neurologi yang berkembang cepat dan atau nyeri kepala ya, ada nyeri kepala yang dikarenakan adanya perdarahan di ruang subarachnoid, bukan disebabkan oleh trauma. Jadi ada gejala dulu, gejala neurologi, baru kita sebut ini adalah stroke. Ya, gejala neurologi atau nyeri kepala. Jadi khasnya subarachnoid hemorrhage itu adalah nyeri kepala yang sangat hebat ya, yang disebabkan oleh adanya darah di ruang subarachnoid yang bukan disebabkan oleh trauma. Mungkin yang selanjutnya adalah kita masuk satu persatu. Yang pertama adalah perdarahan intracerebral. Perdarahan intracerebral itu dimulai dengan adanya hipertensi kronis biasanya ya. Hipertensi yang kronis ini akan menyebabkan perubahan patologi pada dinding pembuluh darah yang diameternya kecil, yang diameternya 100 sampai 400 mikrometer. Kemudian apa yang terjadi di dinding pembuluh darah ini karena kondisi hipertensi kronik ini akan membuat terjadinya hipohialinosis, nekrosis fibrinoid, sehingga hal ini akan menimbulkan terbentuknya mikroaneurisma tipe Bouchard ya, khusus pada yang hipertensi kronis. Lokasi yang paling sering terjadinya mikroaneurisma ini yaitu di arteri penetrasi yang kecil-kecil dan arteriol pada ganglia basalis. Ini yang paling banyak ditemukan di talamus, di pons, dan white matter subcortical. Jadi kalau kita dapat pasien ya di rumah sakit, misalnya, oh di CT scan kepala, oh ada perdarahan di pons, kita sudah berpikir, oh kemungkinan ini adalah stroke yang disebabkan oleh stroke hemoragik yang disebabkan oleh hipertensi yang lama ya. Jadi kita sudah tahu faktor resikonya karena ada lokasi-lokasi yang khas. Nah, ini adalah tempat yang paling sering ya adalah arteri lenticulus striata. Ini adalah arteri yang paling sering terjadinya mikroaneurisma karena hipertensi ya. Ini contohnya, ini arteri lenticulus striata yang merupakan cabang dari arteri cerebri media ya. Nah, ini adalah khusus biasanya paling banyak adalah karena hipertensi. Jadi di sini ini adalah namanya aneurisma Charcot-Bouchard ya. Saya benar nggak namanya ya nyebutnya. Charcot-Bouchard ya. Terjadi hipohialinosis, lama-lama akan terbentuk aneurisma ini. Kemudian pada saat kondisi terjadi tekanan darah meningkat mendadak, misalnya stres, pada saat marah, misalnya pada saat aktivitas, maka akan terjadi rupture dari aneurisma ini. Ini adalah hypertensive ICH with rupture of lenticulus striata vessel ya. Kemudian darah akan mengalir keluar ya, mengeluar ke parenkim, meluas ya, meluas.
Nah, dan yang area luka itu akan menutup sendiri sebetulnya ya. Karena hemostasis, sama kalau kita berdarah di luar dia akan menutup sendiri. Namun darah yang sudah keluar ini, nah ini yang sudah enlarge, yang sudah expand, sudah meluas ini akan menimbulkan apa namanya, penekanan di pembuluh darah sekitar yang akan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya sumbatan aliran darah. Jadi aliran darah di sekitar ini tidak dapat aliran darah sehingga pada akhirnya akan menimbulkan infarction yang lebih luas dibandingkan hematom itu sendiri, sehingga ini tadi di sini akan muncullah gejala-gejala lesi desak ruang ya, tergantung area otak yang terkena. Kalau di daerah sekitar sini mungkin akan ada kapsula interna, mungkin bisa terjadi hemiparese, juga hemihipostesia ya, mungkin juga ada parese nervus 7 dan 12, tergantung lokasi dari perdarahannya di mana. Ini yang tadi juga ya contohnya ya, ini adalah arteri lenticulus striata yang sudah terbentuk mikroaneurisma, ini rupture ya. Nah, ini rupture ya. Nah, ini. Nih kalau kita lihat di CT scan kepala akan begini. Jadi misalnya pasien datang ke UGD di CT scan kepala oleh dokter UGD, dikirimnya ke dokter saraf. Oh, ini khas ya. ICH karena hipertensi. Biasanya begitu ya. Nah, ini kan typical sites and source of intracerebral hemorrhage. Ini daerah-daerah yang paling sering ketemu di lobar, yang paling sering terjadi perdarahan ya, perdarahan intracerebral karena hipertensi biasanya. Basal ganglia, talamus, di pons, dan cerebellum. Lalu yang kedua, perdarahan subarachnoid. Apa bedanya? Perdarahan subarachnoid juga aneurisma pecah, tetapi aneurismanya adalah sakuler. Aneurisma sakuler ini aneurisma yang bawaan. Jadi dari sanonya sudah ada. Jadi kalau kita tanya nggak ada riwayat hipertensi, oh ini mungkin adalah bawaan ya. 80% pecahnya aneurisma subarachnoid karena aneurisma sakuler, aneurisma bawaan yang didapat ya. Jadi biasanya hemodinamikanya terjadi prosesnya terjadi di bifurcatio, pembuluh arteri otak. Jadi dia di cabang-cabang ya, terutama di daerah circulus bilisi. Kalau ada yang lupa circulus bilisi, buka lagi anatominya ya. Apa saja yang membentuk circulus bilisi, yaitu arteri communicans anterior, arteri cerebri media ya, arteri cerebri anterior, arteri komunikan posterior, dan arteri cerebri posterior. Ini adalah circulus bilisi. Jadi paling banyak aneurisma itu berada di sini, di percabangan ini ya. Paling banyak di anterior communicating artery, di middle cerebral artery ya, sini ya. Kemudian di posterior cerebral artery ya. Nih ya. Dia paling banyak ini di cabang. Ini distribution terbanyak tadi sudah 85% di sirkulasi anterior, 15% di sirkulasi posterior. Manifestasi klinik ya. General symptom dari intracerebral hemorrhage ini adalah karena dia ada lesi desak ruang, akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial, akan muncul gejala-gejala peningkatan tekanan intrakranial. Apa aja? Headache, nyeri kepala, nausea, vomiting, ya, gangguan kesadaran. Kalau hematomnya diameternya lebih dari 2,5 cm. Atau kalau dia kecil tetapi berada deep hemisphere juga bisa. Atau di brainstem. Di brainstem ini walau sedikit, dia ada di situ ada pusat kesadaran ya. Di situ bisa ada aras segala macam di situ ya, bisa akan mengganggu kesadaran. Jadi walaupun hematomnya kecil dia bisa mengganggu kesadaran. Atau di cerebellum juga. Seizure mungkin juga kadang-kadang ada elevated blood pressure ya, yang pasti dia akan terjadi hipertensi reaktif, terjadi peningkatan tekanan darah mendadak pada saat akut itu akan terjadi reaktif hypertension bisa sampai 230/140 misalnya ya.
Ada fever, ada nuchal rigidity kalau dia kena di subarachnoid space, dan focal neurological impairment. Jadi ada gejala neurologinya, ada hemiparesa mungkin, ada paresa nervus 7 mungkin, sesuai dengan lokasi dari perdarahannya ya. Sedangkan apa bedanya clinical finding-nya dengan subarachnoid hemorrhage? Bedanya karena ini ada di rongga subarachnoid, maka berbatasan langsung dengan meningen, maka akan terjadi gejala rangsang meningeal, ada nyeri kepala yang sangat hebat, sudden onset of an unusually severe headache. Ini khasnya ya. Ini khasnya. Pasien datang ke UGD dengan severe headache, sakit kepala, ya gelisah ya, biasanya pasiennya kesakitan. Kalau di textbook itu thunderclap headache atau sakit kepala yang pertama kali baru kali ini saya rasakan ya. First ever severe headache ya. Ada nyerinya pada neck, back, eye, ear, chest, or face ya. Kadang-kadang disertai nyeri kepala yang biasanya disertai mual muntah, fotofobia dan fonofobia, dan pada yang berat ada alteration in consciousness ya, ada penurunan kesadaran, kadang-kadang ada pingsan sebentar kemudian bangun ya, lalu kejang, kemudian severe hypertension, beberapa kadang cardiac arrhythmia ya, ini efek-efeknya ya. Ini khas juga nuchal rigidity. Jadi ada kaku kuduk, ada Brudzinski sign atau Kernick sign juga di perdarahan subarachnoid. Kemudian focal neurological impairment sama kayak ICH intracerebral hemorrhage tadi sesuai dengan lesinya di mana letak lesi. Nah, misalnya kalau aneurismanya di arteri posterior communicating artery posterior communicating artery, biasanya dia akan menekan keluarnya dari nervus 3 sehingga akan terjadi ipsilateral oculomotor nerve palsy. Bisa terjadi pupilnya anisokor ya. Jadi ada salah satu pupilnya itu tidak respon dengan cahaya karena ada kelemahan, ada nervus 3-nya terdesak oleh aneurisma di PICOM. Kalau aneurismanya di MCA, dia akan ada hemiparese contralateral, hemisensory loss, ada apasia, kadang ya ada neglect, tergantung dari lokasi perdarahannya. Kalau di anterior malah terjadi paraparesis kalau dia berada di fax ya, dekat fax itu. Kalau ingat belajar anatomi fax cerebri ya, ada fax ya, di situ kita tuh di otak itu ada yang namanya homunculus ya, justru kayak orang terbalik ya, jadi kaki di daerah frontal ya. Jadi kalau sebelah kanan kiri kaki, jadi kalau ada lesinya di fax, dia akan terjadi kelemahan di tungkai dua-dua gitu misalnya. Atau kalau stroke dia lebih berat tungkai kalau lesinya di sekitar anterior gitu ya. Untuk bagaimana untuk diagnostiknya, emergent diagnostic study for evaluation of patient with suspected stroke. Jadi pemeriksaan diagnosis yang emergent yang diperlukan antara lain adalah CT, MRI, CSF examination, EEG, IPSIZER. Sebetulnya CT aja sudah cukup ya. Kalau perlu dengan emergency vascular studies, kita perlu CTA, MRI, atau TCD ya. Kemudian cardiac diagnostic studies, kita pakai ECG. Jadi di UGD itu minimal CT scan, EKG ya. Kalau dia ada curiga ke arah subarachnoid hemorrhage, harusnya bisa CTO, segera CTA atau MRI. Cuman di Palembang ini kalau CTA MRI ini petugasnya masih belum banyak yang bisa langsung gitu ya. Jadi mereka biasanya ini elektif pagi ya, nggak bisa datang pasien malam-malam lakukan CTA, MRA, atau TCD juga perlu dokternya datang gitu ya. Kalau CT biasa aja bisa cukup operatornya. Kemudian juga ECG juga harus segera kita lakukan di UGD
Kemudian dilakukan pemeriksaan darah, complete blood count, platelet count, ya, APTT, INR, glukosa darah, elektrolit, ya. Apalagi kalau nggak sadar, kita harus cek elektrolitnya. Jangan-jangan elektrolitnya yang mengalami gangguan, ya. Pulse oximetrinya dan ronsen dada, ya. Ini beberapa pemeriksaan yang harus segera dilakukan di emergensi. Yang pertama CT scan, ya, CT scan pasien dengan hemorrhagic stroke, kita akan mendeteksi hemorrhage di situ. Kita harus nilai lokasinya di mana, ukurannya berapa, ya, besarnya, ya. Kemudian SAH seberapa, apakah hanya vokal, apakah diffuse, ya, kita bisa lihat di situ dari CT scan itu. Dari CT scan juga bisa lihat perimencephalic SAH, intraventricular hemorrhage. Kemudian kita bisa lihat apa membedakan, jangan-jangan bukan stroke, mungkin subdural or epidural hemorrhage, ya. Biasanya ini untuk trauma, ya. Selain itu juga CT scan kita bisa mendeteksi komplikasi dari stroke hemorragik itu. Kadang pada pasien SAH akan ada komplikasi hidrosefalus, ya. Ada misalnya pergeseran parenkimnya, shift of structure, ini menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial, ya. Kemudian edema cerebri kita bisa lihat juga di CT scan. Dan pattern of bleeding point toward the underlying causes, ya. Jadi kita bisa lihat jenis-jenis perdarahan berdasarkan kasus yang mendasarinya. Ini contoh CT scan kepala, ya. Ya, jadi kalau ICH itu, ya, ini contohnya, ya. Ini ada gambaran hyperdense, mungkin ada, ya, nanti, ya. Ada Skillab atau IT tentang CT scan. Ini ada gambaran hyperdense di putamen, di thalamus, subcortical, ya, di pons, ini di cerebellum, ya. Kemudian ini intraventricular hemorrhage. Ini ventricle, ini yang ini hitam ini ventricle. Jadi kalau ada perdarahan dia warnanya putih. Normalnya ventrikelnya hitam, tapi kalau ada perdarahan dia densitasnya meningkat, jadi warnanya putih, ya. Dia mengisi ventrikel-ventrikelnya itu. Nah, kalau ini adalah subarachnoid hemorrhagic, ya, karena dia berada di rongga subarachnoid. Kalau kita tahu kan rongga subarachnoid itu berada di antara subarachnoid dan pia mater. Jadi dia akan mengikuti bentuk dari girus-girus otak. Jadi dia akan masuk ke dalam girus-girus otak, ya. Nah, ini kita lihat nih, ini yang putih-putih ini mengikuti tergantung dari aneurismanya lokasinya di mana gitu, ya. Nah, ini yang putih-putih ini masuk ke dalam girus-girus dari otak, ya. Ini juga, ya. Ini adalah subarachnoid hemorrhage. Kemudian ini kita lihat pada kasus ini dia sudah ada hidrosefalus. Dari CT scan kepala kita bisa lihat komplikasi dari SAH ini salah satu adalah hidrosefalus. Ini bisa juga terdetek melalui CT scan kepala, ya. Ini kita lihat ventrikelnya melebar, ini kita kenal dengan hidrosefalus, ya. Kalau ventrikelnya melebar dari biasa, ini normalnya ini aja sudah mulai lebar, ini sudah mulai nyempit, jadi udah mulai terganggu aliran ventrikelnya, ya. Ini sudah namanya hidrosefalus. Etiologi, ya, tadi penyebab ICH itu paling banyak stroke. Tapi kalau karena trauma ini bukan stroke, ya. Kadang-kadang kita ketemu gambaran begini, oh ini stroke, tapi kita tanya dulu, oh habis kecelakaan, itu bukan stroke, ya, itu craniocerebral trauma. Bisa juga AVM, vascular malformation, kalau nggak ada faktor risiko tiba-tiba perdarahan, mungkin ada gangguan bentuk pembuluh darah di situ. Hipertensi, cerebral amyloid angiopati, jadi ada memang ada ininya, ya, angiopati. Bisa juga vaskulitis, bisa juga coagulation disorder. Misalnya ada trombositnya rendah, bisa mudah pecah, ya, leukemia, DIC, hemofili. Kalau SAH yang tadi yang terbanyak adalah rupture dari aneurisma. 80% adalah rupture aneurisma kalau SAH, ya.
Bagaimana manajemennya? Pasien-pasien dengan suspected stroke ya di emergensi ini secara umum dulu ya. Secara umum stroke kita dapat pasien ini stroke di emergensi, apa aja yang kita harus lakukan? Kita lakukan nursing assessment, kita periksa pulse, respirasi rate, blood pressure, temperatur, periksaan neurologi ya, ada hemiparesa atau enggak kita harus cek ya. Cardiac monitoring ya, pulse oximetry ya. Kemudian general management kita harus lakukan bed rest, pasiennya harus bed rest, jangan berikan apa-apa dari mulut. Kita lakukan pemasangan infus dengan normal salin, kita menghindari penggunaan glukosa ya, akan memperberat kondisi edema cerebral. Kemudian berikan oksigen jika pasiennya hipoksia. Kemudian berikan antipiretik kalau dia demam ya. Lakukan pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan penunjang di emergensi. Ini aja yang dokter umum harus lakukan ya. CT segera lakukan CT brain tanpa kontras, EKG, periksa darah rutin, platelet terutama, INR, glukosa darah, serum, culture blood, urin, dan sputum jika demam, ini nanti biasanya di ruangan, dan pemeriksaan CSF, pemeriksaan lumbal fungsi. Ini kalau di luar ya, kalau di kita ini nggak mungkin dokter umum melakukan lumbal fungsi di UGD. Jika SAH dicurigai dan CT scan tidak ada perdarahan. Jadi kalau pada SAH ini, kalau CT scan-nya tidak menunjukkan ke arah SAH, tetapi kita yakin dari klinis, dia sakit kepala mendadak, sangat muntah-muntah, ya gelisah, kaku kuduk, ya biasanya kita, kalau CT scan-nya nggak tampak SAH, biasanya kita memastikannya salah satunya dengan pemeriksaan lumbal fungsi. Ini adalah ABC life support, sebetulnya sama ya dengan ABC yang lain ya. Untuk acute stroke, kita harus protect airway, ITT, kalau bila perlu, bila ada gangguan kesadaran atau bulbar dysfunction, breathing, treat hipoksianya, avoid hiperkarbia, treat ACP-nya, dan supplemental oksigennya. Sirkulasi, kalau ada akut kardiak aritmia, diobati, miokardial iskemia, kita harus langsung hubungi orang jantung ya. Hipertensinya, bagaimana menurunkannya ya. Kemudian glukosa, kalau ada hiperglikemia kita harus turunkan, kalau hipoglikemia kita masukkan glukosa ya. Kemudian temperatur. Obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah pada akut stroke biasanya digunakan intravena ya. Misalnya kalau di luar labetalol, sodium nitrochloride, nicardipin. Yang di Indonesia ini adanya nicardipin ya. Treatment of seizure, jadi kadang-kadang datang dengan kejang. Pasien yang katanya kejang di rumah ya, dan status epilepsi, mungkin perlu obat-obat antikonvulsan, obat kejang parenteral, misalnya phenytoin. Atau misalnya cuman sekali kejangnya dan pasiennya sadar, mungkin hanya oral aja atau melalui selang makan ya, bisa berikan phenytoin, valproat, carbamazepine. Tapi kalau dia kejangnya jadi status, kita akan treat pasien sesuai dengan algoritma status epileptikus. Nanti di blok 17 ya, kita bicara bagaimana penanganan status epileptikus. Ini untuk tahu aja ya. Oke, kita juga harus tahu gambaran klinis dari peningkatan tekanan intrakranial, yaitu decrease level consciousness, penurunan kesadaran, papilnya udem, kalau misalnya kita bisa melihat papil di mata, di retina ya, dia akan terjadi edema papil, akan terjadi peningkatan tekanan darah mendadak, penurunan heart rate, dan adanya herniasi. Misalnya kalau herniasi unkal, ada yang saya bilang tadi, pupilnya anisokor ya, karena sudah mulai herniasi, jadi
otaknya sudah sangat bengkak sampai mendesak ke batang otak, menekan nervus 3, jadi pupilnya anisokor, jadi ada kelemahan pada saraf ketiga, nervus ketiga ya, okulomotor. Ini khas dari herniasin ungkal, jadi ungkal herniasi. Herniasi itu ada macam-macam, ada ungkal ya, ada berapa ya. Kemudian bagaimana mencegah atau mengobati brain edemanya dan peningkatan tekanan intrakranial. Kita lakukan general preventive measure, avoid hypoxia, avoid hypercarbia, treat hyperthermia, avoid administration of hypoosmolar fluid, elevate head of bed, improve venous drainage. Jadi kita harus mencegah hipoksia, menghindari hiperkarbia ya, jadi oksigenisasi ya. Tergantung misalnya pakai sungkup yang non rebreathing ya, jadi kita tidak hiperkarbia. Kemudian kita kasih obat demam. Kita hindari pemberian saya bilang tadi ya, cairan yang hipoosmolar seperti D5, glukosa ya. Jadi kita berikan harus yang minimal ringer laktat atau baiknya sih normal salin aja gitu ya. Nggak boleh diberikan yang D5, akan memperparah brain edemanya. Kemudian elevate head of bed. Jadi kita naikkan kepalanya, kita tinggikan kepalanya ya. Angkat tidur. Ya, meningkat elevate kepalanya ya. Tinggikan kepala. Kemudian obat-obatan untuk menurunkan edema antara lain osmoterapi, diuretik, dan steroid, tergantung edemanya yang mana gitu ya. Oke, misalnya kalau stroke itu edemanya sitotoksik, jadi yang paling baik adalah gliserol, mannitol, atau amlodipine. Misalnya kalau edemanya karena hidrosepalus, bisa kita pakai diuretik, furosemid, acetazolamide. Kalau pasien tumor atau infeksi, edemanya vasogenik, baiknya steroid gitu ya. Ini bisa kalian baca lagi. Kemudian ventilatory assistance dan hiperventilasi, intraventricular drainase ya. Jadi kalau ada perdarahan di ventrikel mungkin perlu dikeluarkan hemoragiknya dari ventrikelnya, atau ada hidrosepalus biasanya dokter saraf akan melakukan pemasangan pipisan ya, peritoneal sun ya. Coba saya bisa nge-mute-nya nggak ya? Kemudian hipotermia kita harus cegah, kemudian barbitura, kemudian intervensi bedah gitu ya. Bedah intervensi biasanya dengan evakuasi hematom, hematomnya dikeluarkan, surgical resection, dan surgical decompression, atau hanya nggak dibuang hematomnya, hanya didekompresi aja biar tidak menekan batang otak, tulang kepalanya dibuka untuk mendekompresi. Kemudian treatment of hemorrhagic sendiri ya, ini sama aja bolak-balik ya saya. Ya, kalau pada yang ICH itu kita harus continue monitoring, observasi klinis, status kardiovaskular, oksigen saturasi, intubasi, dan ventilasi pada beberapa kasus. Kemudian penanganan blood pressure-nya, cegah tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau pasiennya tinggi harus diturunkan segera. Kita harus menjaga MAP-nya kurang dari sama dengan 130 atau keep systolic pressure-nya kurang dari 180. Tetapi guideline terbaru itu hanya cukup sampai 140 aja boleh sistolnya ya. Kemudian cegah low blood pressure, jangan kerendahan juga, jangan terlalu turun.
menurunkan tekanan darahnya karena akan menyebabkan iskemia cerebral. Jadi pembuluh darahnya parenkim otaknya tidak mendapatkan aliran darah sehingga bisa iskemik ya. Jadi kita harus mempertahankan systolic pressure lebih dari 140. Jaga normotermi, jangan mencegah demam ya. Maintain hidrasi dan nutrisi, antikonvulsan jika kejang, dan surgical management pada kasus tertentu. Sekarang pada SAH, apa bedanya dengan ICH tadi? Kalau SAH ini harus lebih lagi, observasinya lebih daripada ICH ya. Karena dia ada nyeri kepala yang bisa, karena dia ada aneurisma yang bisa pecah lagi ya. Jadi dia harus benar-benar restricted activity. Jadi dia harus benar-benar bed rest kalau yang SAH ya. Assistant with self-care, gentle physical therapy. Jadi kalau mau physical therapy pelan-pelan aja, nggak boleh meningkatkan tekanan darahnya ya. Kemudian dia harus ada pakai, biasanya kita memberikan stool softener. Maksudnya biar tinjanya lunak, jadi tidak mengedan sehingga tidak akan meningkatkan tekanan intrakranial, dan pemberian antacid. Biasanya dia stress ulcernya ya. Symptomatic treatment, karena dia sakit kepala sangat, dia harus kita berikan analgesik untuk mencegah peningkatan tekanan intrakranial, anti muntah bila muntah, dan sedatif bila perlu. Antikonvulsan propilaksis pada beberapa kasus. Jadi ada beberapa kasus juga terjadi aritmia, jadi kita harus mengobati aritmianya ya, atau hipertensinya. Kemudian cegah hiponatremi, karena SAH ini komplikasinya salah satunya adalah electrolyte imbalance. Jadi terjadi natriumnya menurun pada plasma sehingga kita harus obati hiponatremianya. Obati ICP-nya, peningkatan tekanan intrakranialnya dengan cara yang tadi yang sebelumnya sudah saya presentasi tadi sebelumnya. Kemudian cegah dan obati vasospasme. Ini salah satu komplikasi SAH yang tidak ada pada ICH, dia terjadi vasospasme ya. Ini yang paling berat ini biasanya. Dia kalau vasospasme mendadak akan terjadi vasospasme sehingga aliran darah ke otak itu sangat berkurang sehingga akan terjadi perburukan klinis pada saat perawatan biasanya itu ya. Sehingga akan terjadi secondary iskemia, jadi akan terjadi iskemi luas di otak sehingga prognosisnya sangat jelek ya. Salah satu pencegahan vasospasme yaitu dengan mencegah dehidrasi, jadi dia hypervolemik dan hemodilusi, jadi pasiennya kecepatan cairannya dicepatin biar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian nimodipin, ini obat untuk mencegah vasospasme, kalsium antagonis ya. Kalsium channel blocker ya, nimodipin ini salah satunya untuk mencegah vasospasme, efek vasodilatasinya ya. Kemudian mencegah rebleeding pada pasien SAH ini penting sekali kita cegah rebleeding. Kita harus memberikan antihipertensive agent. Kemudian yang tadi stool softener ini juga salah satu untuk mencegah rebleeding ya. Kemudian kita memberikan asam tranexamat. Asam tranexamat ini menurut penelitian bermanfaatnya pada SAH bukan pada ICH. Kemudian bisa juga kita segera lakukan surgical clipping. Jadi kita konsul ke bedah saraf untuk melakukan clipping pada aneurismanya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, agak cepat ya saya berikan, mungkin bisa diterima pelan-pelan, mungkin bisa dibaca ulang ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita tahu bahwa stroke hemoragik itu ada dua macam, yaitu intracerebral hemoragik dan subarachnoid hemoragik. Apa bedanya? Kalau sama sebetulnya, tapi SAH khasnya adalah nyeri kepala yang sangat hebat ya. Dan pada pemeriksaan fisik, karena dia lokasinya di subarachnoid, bisa kita temukan kaku kuduk. Diagnostiknya kita bisa lihat tadi CT scan kepala yang tadi, kita bisa membedakan adanya perdarahannya di dalam ruang parenkim atau di ruang subarachnoid ya, berdasarkan hasil gambar dari CT scan kepalanya. Nah, dari itu kemudian kita lakukan evaluasi. Untuk tata laksananya kita lihat apakah ada peningkatan tekanan intrakranial. Kalau ada, kita
lakukan manajemen peningkatan tekanan intrakranial, misalnya kita tinggikan elevasi kepala, berikan obat-obatan untuk mengobati edema cerebri ya. Dan mencegah komplikasi khususnya pada SAH tadi, mencegah bleeding dan vasospasme ya. Mungkin itu saja, ada yang mau ditanya? Waktunya masih banyak ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Semua hadir ya? Ini semua ya, alfa, beta, gamma jadi satu ya? Iya dokter, jadi satu alfa, beta, gamma. Oke, ada yang mau ditanya? Izin dokter mau bertanya. Silakan, siapa ya? Saya Feby dari Alfa 2019 dok. Oke, silakan. Ya, jadi saya punya keluarga yang punya riwayat penyakit stroke sekitar 1 tahun yang lalu.